Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fortuna Putri dengan NPM 19.11111111008. Tugas ESDA dan Lingkungan, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bogor. Dengan dosen pembimbing Bu Helmawati SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam dan sumber pencemaran. 1. Macam pencemaran. Volume limbah atau pencemaran disebut sebagai produk yang tidak dikehendaki menentukan beban yang dipikul oleh lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh beban tersebut tergantung pada kemampuan lingkungan untuk mengasimilasinya. Limbah terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama, limbah tak terserap dan limbah terserap. Limbah tak terserap yaitu limbah yang sulit atau yang tidak dapat diserap oleh lingkungan. Sedangkan limbah terserap yaitu limbah yang mudah diserap oleh lingkungan. Dampak limbah menurut luasnya yaitu vertikal dan horizontal. Yang pertama, limbah lokal. Limbah lokal merupakan kerusakan sebagai akibat dari pencemaran di sekitar sumber pencemaran tersebut. Selanjutnya itu limbah regional, yaitu limbah kerusakannya yang ditimbulkan sebagai akibat limbah yang bersifat jauh lebih luas dari daerah sumber dampaknya. 2. Efisiensi pengendalian limbah atau pencemaran. Limbah adalah sisa dari kegiatan produksi maupun kegiatan konsumsi. A. Limbah yang sulit diserap atau stok polutan. Volume limbah ini tergantung pada tingkat akumulasi limbah di dalam lingkungan dan tingkat kerusakan ditimbulkannya akibat bertambahnya sejalan dengan meningkatkannya volume limbah tersebut dalam lingkungan. Volume limbah efisien merupakan alokasi yang dapat memaksimumkan nilai sekarang dari manfaat sosial bersih yang ditimbulkan. Dampak dari limbah yang sulit diserap lingkungan sangat terasa bagi generasi yang akan datang dalam bentuk biaya kerusakan yang tinggi sebagai akibat dari kegiatan produksi maupun konsumsi saat ini. B. Limbah yang mudah terserap lingkungan atau fond polutan. Sebagai titik awal kita menganggap tujuan kebijakan adalah agar terdapat alokasi dari aliran limbah yang memaksimalkan manfaat sosial bersih untuk mempermudah analisis membedakan macam biaya penanggulangan pencemarannya menjadi biaya kerusakan akibat pencemaran dan biaya pengendaliannya atau pencegahannya membentuk pencemaran. 3. Pencemaran pada sumber daya air. 1. Sumber pencemaran air tanah. Jadi apabila adanya bahan pencemaran yang memasuki daerah titik pencemaran dapat dihilangkan apabila melalui penyaringan dan kondensasi pada saat air mengalir perlahan-lahan melalui batuan-batuan dan tanah. 2. Sumber pencemaran air permukaan. Sumber pencemaran air permukaan dibedakan menjadi sumber tak bergerak dan sumber bergerak. Sumber tak bergerak biasanya membuang limbah ke dalam badan air permukaan suatu lokasi melalui pipa pembuangan, parit, sedangkan sumber bergerak akan mempengaruhi badan air secara tidak langsung dan tersebar sifatnya. 3. Sifat pencemaran pada air dapat dibedakan menjadi limbah yang dapat diakumulasi oleh alam atau lingkungan, kondisi lingkungan, dan limbah yang sulit diakumulasi oleh alam atau bentuk pencemaran yang mudah diakumulasi adalah limbah dapat diubah atau aliran air, penghancuran membutuhkan oksigen. Jenis pencemaran yang sulit untuk diasimilasi oleh alam seperti
tugas hal yang tidak mudah. Ada dua baku mutu udara Ambel, yaitu baku mutu primer yang dirancang untuk melindungi kesehatan manusia dan baku mutu yang harus dipatuhi dan kegiatannya dihadapkan pada baku mutu primer. Sedangkan baku mutu sekunder dirancang untuk melindungi aspek kesejahteraan manusia lainnya dari pencemaran yang dimiliki dampak yang terpisah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.